Ini berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 415B01. Saya Lutfiana Fitri Ramadhani bersama teman saya Anissa Nur Aida Fitri akan mempresentasikan tugas agama. Pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Yang pertama, pendahuluan. Zakat merupakan salah satu pendapatan negara pada awal masa pemerintahan Islam. Hal itu dapat dilihat dari sejarah kewajibannya zakat kepada kaum muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara. Set B. Isi dan pembahasan 1. Pengertian zakat dan pajak. Kata zakat berasal dari bahasa Arab az-zakat. Kata tersebut adalah bentuk masdar dari fi'il mahdi zakat yang artinya bertambah, tumbuh, dan berkembang. Kata zakat juga bisa bermakna suci seperti yang disebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 9 yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Sedangkan pajak dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan ad-daribah yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat oleh penarik pajak. Manakala menurut ahli bahasa, pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Perbedaan antara zakat dan pajak. Yang pertama, zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada pemimpinnya atau penguasa. 2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. Yang ketiga, zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang agama dan keyakinannya. Yang keempat, zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab tanpa memandang di mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. Dan yang kelima, zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat. Yang kedua, sejarah zakat dan pajak dalam Islam. Zakat diisyaratkan pada tahun kedua setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan jika kita runtut sejarah, tidak ada ketentuan syar'i baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang mengatur pajak secara langsung. Yang ada hanya ashar pada para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidin, yaitu sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itu pun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga negara non-muslim yang menggarap tanah negara. Tiga, kewajiban membayar zakat dan pajak. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah menurut pendapat mayoritas ulama. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, Islam dibangun atas 5 rukun, syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 4. Pendapat ulama tentang kewajiban zakat dan pajak. 1. Harta itu benar-benar dibutuhkan, tidak ada sumber lain. 2. Pajak dipungut secara adil. 3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. 4. Persetujuan para ahli yang berakhlak. 5. Hakikat pajak dan zakat.
Satu, bersifat wajib dan mengingat atas harta penduduk suatu negeri apabila melalaikannya terkena sanksi. Yang kedua, zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya. Yang ketiga, dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara. Yang keempat, tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Yang kelima, dari sisi tujuan dan kesamaan antara keduanya, yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat. Yang keenam, prinsip keadilan antara pajak dan zakat. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kepastian. Ketiga, kelayakan. Dan keempat, faktor ekonomi. Tujuh, apakah pajak diwajibkan di samping zakat? Satu, karena jaminan sosial merupakan suatu kewajiban. Dua, penggunaan dana zakat hanya terbatas pada para mustahik, sedangkan pembiayaan negara banyak sekali. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syar'ah yang memperbolehkan, misal kaidah maslahi mursalah. Empat, kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Dan terakhir, kesimpulan. Zakat dan pajak menurut sistem pemerintahan sekarang adalah dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh negara. Namun, antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada awal pemerintahan Islam, zakat merupakan salah satu instrumental pendapatan negara yang dibebankan terhadap penduduk muslimin yang telah memenuhi syarat, sedangkan daribah atau pajak bagi penduduk muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas negara mengalami defisit. Namun, bagi penduduk non-muslim, daribah dengan berbagai jenisnya diwajibkan terhadap mereka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.